Begitu wanita ini melihat Bante Anuruddha, dia juga tidak kenal ya, karena Bantenya izin mau menginap sehari di rumah peristirahatan, bukan tempat wanita tersebut. Wanitanya jatuh cinta pada pandangan pertama ya. Bapak Ibu Saudara, ini saya lanjutkan membaca. Ini langsung dari kitab ya, Pacitya 6, bagian dari Winaya. Bapak Ibu Saudara, sekarang diketahui bahwa wanita itu telah jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Yang Mulia Anuruddha. Jadi wanita itu pergi menemuinya dan berkata, Tuan akan merasa kurang nyaman berjejalan dengan orang-orang ini. Akan sangat baik apabila aku menyiapkan sebuah tempat tidur di dalam untuk Tuan. Maksudnya apa berjejalan? Rumahnya itu yang minta izin untuk numpang cukup banyak orang ya, bukan beliau sendiri. Lalu Bante Anuruddha menyetujui dengan diam. Akan dipersiapkan tempat untuk beliau sendiri. Beliau masih belum curiga ya. Ternyata Bapak Ibu, sebegitu beliau sudah pindah ke ruangan rumah yang untuk beliau sendiri ya, ternyata wanita itu menyiapkan sebuah tempat tidur di dalam untuk Yang Mulia Anuruddha, mengenakan perhiasan dan memakai wewangian. Pergi menemuinya dan berkata, Tuan, Anda rupawan, tampan dan menarik. Aku juga jelita, cantik dan menarik. Akan sangat baik jika aku menjadi istri Anda. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu, don't try this ya. Tidak baik ini ya. Kepadanya lalu Bante Anuruddha tidak menggubris ya. Tapi wanita ini tidak menyerah. Dia mengucapkan lagi, Tuan, Anda rupawan, tampan dan menarik. Aku juga jelita, cantik dan menarik. Ambillah aku beserta kekayaan aku. Bante Anuruddha tetap diam untuk menolak ya. Bapak Ibu Saudara, mohon maaf ceritanya agak begini ya, tapi ini apa yang diungkapkan di dalam kitab. Ketiga kali Yang Mulia Anuruddha tetap terdiam, sehingga wanita itu yang sudah melepaskan jubah atasnya mengarak diri ke atas dan ke bawah di depannya, berdiri, duduk dan berbaring tepat di hadapannya. Tapi Yang Mulia Anuruddha mengendalikan dirinya, bahkan tidak melirik wanita itu atau berkata apapun. Jadi wanita ini sungguh-sungguh melanggar batas ya, sungguh-sungguh melanggar batas. Kemudian dilanjutkan. Kemudian sebuah pemikiran terjadi pada wanita itu. Bukankah itu menakjubkan? Bukankah itu mengejutkan? Bahkan lelaki menawar diriku 100 atau bahkan 1000 semalam. Tidak dikatakan 1000 apa ya, mungkin 1000 keping perak atau mungkin 1000 apa, tidak tercatat. Namun lelaki kontemplatif ini atau lelaki yang penuh perenungan ini, bahkan ketika aku memohon kepadanya, tidak mau menerima aku beserta kekayaan aku. Kemudian setelah wanita itu mengenakan kembali jubah atasnya dan membungkuk kepala di kakinya, wanita itu berkata padanya, Yang Mulia, sebuah kesalahan bahwa aku telah membiarkan diri aku bertindak bodoh, dungu dan ceroboh. Terimalah pengakuan bersalah aku ini sehingga aku bisa lebih mengendalikan diri di kemudian hari. Lalu Bante Anuruddha juga langsung menegur dirinya ya. Benar Nona, sebuah kesalahan mempengaruhimu sehingga dirimu bertindak demikian bodoh, dungu dan ceroboh. Namun karena dirimu melihat kesalahanmu sedemikian rupa dan mau memperbaiki kesalahan sesuai dhamma, kami terima pengakuan bersalahmu. Bapak Ibu Saudara, dalam cerita ini kita bisa menyaksikan bagaimana kemampuan atau hasil dari meditasi membuat seseorang tidak bergeming bahkan pada godaan nafsu. Ya, karena Bante Anuruddha telah mencapai tingkat kesucian yang tinggi. Bapak Ibu Saudara, bahkan di dalam kisah-kisah zaman Sang Buddha dulu,
Kadang-kadang orang karena terpancing oleh nafsu hampir melakukan karma buruk sangat besar ya. Menggoda seorang biku itu karma buruk yang sangat-sangat besar. Dan ini bahkan kadang-kadang pernah terdengar saya terjadi hingga saat ini ya. Kadang-kadang ada yang suka dengan bikunya lalu mengungkapkan isi hati. Kalau bikunya bijaksana, besok langsung kabur ya. Ya. Saya pernah dengar cerita yang lebih ekstrim zaman ini ya. Seorang wanita datang ke seorang biku lalu mengatakan, kalau Bante tidak mau memperistriku, aku akan bunuh diri. Ya. Tapi beruntung bikunya pinter. Bikunya bilang apa? Ya kalau kamu memang menyenangi saya, kamu harus tunggu. Dia cuma jawab begitu. Baik, saya tunggu. Besoknya Bantenya kabur ya. Tapi dia berpikir dia akan ditunggu, jadi dia tenang-tenang saja. Tetapi ada satu hal yang pasti agar wanita ini tidak bunuh diri. Perasaan cinta itu kan juga anicca ya. Lama-lama pudar sendiri. Ya sampai sekarang mungkin ya tidak bunuh diri ya. Ya Bapak Ibu Saudara, ini mengenai tanpa nafsu. Marilah kita berlatih mengurangi nafsu. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang kedua? Lupa ya, apalagi minggu depan ya. Pembebasan dari belenggu. Pembebasan dari belenggu. Bapak Ibu Saudara, belenggu ini ada 10. Kalau saya bahas kita bubarnya jam 2 pagi ya. Lalu tahun depan saya tidak diundang lagi ya. 10 ini hanya saya ucapkan, barangkali akan kita bahas kalau ada kesempatan di pertemuan berikutnya kalau kondisinya tepat ya. Ya, tapi saya ucapkan satu kali sudah cukup saya pikir. Ada 10 belenggu diungkapkan oleh Sang Buddha, Bapak Ibu dengarkan, tidak dihafal, tidak apa-apa. Yang dimaksudkan dengan 10 belenggu ini adalah yang pertama pandangan salah ya. Yang kedua keraguan. Yang ketiga adalah silabata paramasa atau pandangan salah bahwa upacara dan ritual dapat menyucikan diri. Yang keempat adalah nafsu indria. Yang kelima adalah dendam dan dengki. Yang keenam adalah nafsu keberadaan alam materi. Yang ketujuh nafsu akan keberadaan non materi. Yang kedelapan kesombongan. Yang kesembilan kegelisahan, yang ke-10 ini kedunguan. Sebenarnya belenggu-belenggu ini sangat-sangat penting ya. Hanya memang kalau ingin menjelaskan ini adalah satu sesi Dhamma kelas ya. Dan juga bukan besok, karena besok saya ingin membahas Kalama Sutta. Karena di wihara ini juga ada batu yang bertuliskan Kalama Sutta. Ada yang pernah membaca? Nah, yang belum pernah membaca besok datang ke sini nyari ya. Di mana ada Kalama Sutta, nyari dah, keliling dah wihara ini ya. Ada tulisan engraving ya. Jadi engraving itu apa? Enkripsi ya, tulisan di batu mengenai Kalama Sutta. Besok kita akan belajar Kalama Sutta. Bapak Ibu Saudara, dari 10 belenggu ini sebenarnya ini adalah standar-standar kesucian ya. Jadi kalau bisa lenyap 3 adalah standar Sotapanna. Lenyap 3 mengurangi dosa loba moha adalah standar Sakadagami. Lenyap 5 adalah Anagami. Lenyap 10 adalah Arahat. Dari 10 ini hari ini saya hanya bahas 1. Yang pertama tadi pandangan salah. Saya pikir Bapak Ibu sudah sering mendengar mengenai samadhi ya. Yang kedua adalah keraguan. Keraguan ini adalah ragu pada Buddha Dhamma Sangha. Saya pikir Bapak Ibu yang hadir di sini sudah memiliki keyakinan luar biasa pada Sang Tiratana. Yang keempat nafsu indria, yang kelima dendam dan dengki atau kemarahan. Sudah sangat sering dibahas. Kalau lenyap 5 ini saja mencapai anagami. Oleh karena itu saya membahas yang ketiga. Yang ketiga saja dari 10. Namanya adalah silabata paramasa. Namanya apa Bapak Ibu? Silabata paramasa ya. Silabata paramasa.
Hari ini Bapak Ibu merasakan kelas Dhamma yang serius. Kami dulu sebagai samanera belajar di Mendut seperti ini. Kelas Dhamma yang serius. 1 hari 2 pelajaran, ya, selama setahun. Dan kalau saya belajar, saya bawa minyak angin, ya. Ya benar ini ya, ini curhat ya. Kenapa bawa minyak angin? Kalau sudah ngantuk dioleskan di wajah ya. Saking pedasnya semangat lagi, ya. Ingin mendengar tapi kadang-kadang ngantuk menyerang ya. Kadang-kadang ngantuk menyerang, sangat wajar ya. Tapi Bapak Ibu nanti kalau ngantuk saya panggil lagi biar semangat ya. Saya akan bahas Silabata Paramasa Bapak Ibu, 1 dari 10 belenggu, belenggu nomor 3. Pandangan keliru bahwa upacara atau ritual dapat menyucikan diri. Maksudnya apa ya? Misalkan Bapak Ibu, kalau seseorang menjanjikan Bapak Ibu melakukan satu upacara, kemudian Bapak Ibu pasti masuk surga, itu masuk Silabata Paramasa ya. Ya. Ayo ikut upacara ini, kamu pasti masuk surga. Ya. Saya pernah ikut itu dulu Bapak Ibu. Ya. Jadi saya pernah dibaptis oleh seseorang yang membaptis. Istilah baptis maksudnya bukan hanya milik satu agama ya. Istilah baptis itu artinya inisiasi ya, upacara pembersihan. Ini bukanlah istilah hanya untuk 1-2 agama, tapi setiap upacara inisiasi kita boleh menggunakan istilah baptism dalam bahasa Inggris. Nah Bapak Ibu Saudara, saya pernah dibaptis bukan oleh agama 5 agama atau 6 agama legal di Indonesia, bukan. Jadi ini aliran yang berbeda, yang membaptis datang dari luar negeri, dan setelah baptis harus bayar pakai dolar. Yang tahu ngerti di dalam hati ya. Yang tidak tahu pulang nanya tetangga ya. Bapak Ibu Saudara, lalu saya dibaptis. Upacaranya itu penuh dengan kerahasiaan. Setelah itu saya diinisiasi atau dibaptis. Lalu semua memberi selamat. Kyonghi, Kyonghi, saya sudah mencapai Nibbana. Wah, beneran? Saya senang juga ya. Ya semua bilang Kyonghi, saya senang juga. Lalu setelah itu saya pulang dan saya pede. Wah, saya sudah Nibbana ini. Saya sudah Nibbana. 2 hari kemudian saya merenung begini. Nah, kok nggak ada yang berubah ya? Katanya saya sudah Nibbana tapi kok biasa-biasa saja. Tapi saya percaya loh saya sudah Nibbana. Sampai 3 tahun, 2,5 tahun. Tapi setelah belajar Dhamma dengan baik saya baru tahu. Kalau saya mencapai Nibbana, harusnya saya sudah nggak bisa marah setetes pun, betul? Ya, saya sudah tidak ada nafsu ragawi sedikit pun. Ternyata saya masih bisa marah Bapak Ibu. Saya masih bisa kecewa, masih bisa ngambek dan segalanya. Lah belum Nibbana. Begitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa arti suci dalam ajaran Buddha? Arti suci adalah berkurangnya dosa loba moha. Tidak ada definisi lain ya. Arti suci dalam ajaran Sang Buddha tidak bisa diberikan lewat wahyu, tidak bisa dihadiahkan, tidak bisa menggunakan mantra, tidak bisa menggunakan upacara. Saya ajak Bapak Ibu berlogika ya. Mari berlogika. Siapa yang di sini yang pernah marah ada? Hampir semuanya ya, walaupun yang menunjuk jari tidak sampai 10% ya. Hampir semuanya bisa marah ya. Bapak Ibu Saudara, jikalau ada orang yang mengajak kita, ayo ada upacara khusus, bayar 50 juta. Setelah itu Bapak Ibu akan dibuatkan ritual sedemikian rupa, lalu kemarahan Bapak Ibu lenyap semuanya. Mau 50 juta? Wah, saya cepat-cepat bayar Bapak Ibu. Murah sekali itu, betul ya? Tapi sampai hari ini ada enggak upacara seperti itu? Kita bayar, kemudian dibuatkan ritual, kemarahan kita lenyap. Tidak bisa marah lagi. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Itulah maksud dari tidak ada ritual yang mampu menyucikan diri.
Ada Bapak Ibu ritual yang bisa membuat nafsu kita lenyap, keserakahan lenyap? Tidak ada. Ingin kemarahan berkurang saja harus belajar dhamma mati-matian, betul ya? Bapak Ibu sudah mau marah harus gosok-gosok dada. Sabar, sabar. Muncul suara saya, nafas masuk, nafas keluar. Itu pelajaran tahun lalu ya. Ya, begitu Bapak Ibu marah, nafas masuk, nafas keluar. Tidak gampang Bapak Ibu. Namun tidak sedikit orang senang dengan pemahaman yang gampang saja. Betul ya? Yang penting bisa suci. Apalagi kesombongan. Tidak ada upacara dan ritual apapun yang bisa membantu kita melenyapkan kesombongan. Kesombongan itu sangat sulit dilenyapkan ya. Orang yang sudah tidak bisa marah pun masih bisa sombong. Iya. Kok bisa Bante? Karena kesombongan di sini adalah belenggu nomor 8. Saya bacain ulang ya. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Ketika saya belajar ini saya juga sangat-sangat amazed ya. Sangat-sangat terkejut. 5 belenggu yang pertama Bapak Ibu, kalau lenyap kita mencapai kesucian tingkat ketiga. Namanya adalah anagami. Apa yang 5 ini? Pandangan salah, keraguan, silabata paramasa, nafsu indria, dendam dan dengki. Seorang anagami tidak bisa dendam. Seorang anagami tidak bisa marah sedikit pun. Bukan nahan marah. Nahan marah beda dengan gak marah ya. Seorang anagami tidak bisa marah sedikit pun. Tapi saya lanjutkan. Belenggu 6, 7, 8, 9, 10. Nafsu keberadaan ala materi nomor 6. Nafsu akan keberadaan non materi nomor 7. Dan nomor 8 adalah kesombongan. Seorang anagami telah melenyapkan kemarahan, namun masih ada kesombongan. Sulit sekali menaklukkan kesombongan. Jadi Bapak Ibu kalau ketemu orang baik sekali, sering bantu wihara, siapapun dia, kadang-kadang kok masih ada egonya ya, kok masih ada sombongnya ya. Ya sudah, wajar-wajar saja. Sombong itu sangat sulit untuk dilenyapkan. Tapi jangan dibalikin. Oh kalau gitu boleh sombong. Kata Bante Abhijat tuh memang sulit mengurangi sombong. Sombong gak apa-apa. Bukan begitu ya. Tetapi kita memahami nomor 8 kesombongan sulit dilenyapkan. Kalau Bapak Ibu ketemu orang baik tapi masih agak sombong, ya sudahlah. Ya sudahlah. Kesombongan itu sulit untuk dilenyapkan. Dia pelan-pelan akan belajar melenyapkan kesombongan. Bapak Ibu Saudara, apa belenggu kita hari ini belajar prinsip dhamma? Apa yang nomor 1? Tanpa nafsu. Nomor 2, pembebasan dari belenggu. Kita masuk nomor 3 ya. Energinya masih banyak? Masih banyak Bante, begitu ya. Sudah mulai lemas ya. Bapak Ibu Saudara, kita lanjut nomor 3. Pelepasan ya. Bapak Ibu Saudara, di bab pelepasan ini saya akan membacakan 2 syair yang luar biasa, disebut Theragata dan Therigata. Apa itu Theragata dan Therigata? Theragata Therigata itu adalah ungkapan pencapaian kearahatan ya. Bapak Ibu konsentrasi. Inilah yang dimaksud dengan pelepasan. Ini penjelasannya tidak panjang ya. Setelah ini kita akan membahas nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tidak terlalu panjang. Nomor 1 dan 2 memang agak panjang karena penting ya. Memahami silabata paramasa itu penting sekali, sehingga Bapak Ibu jadi tahu kalau ingin mencapai kesucian, belajar dhamma, praktek dhamma. Tidak bisa mengandalkan upacara dan ritual. Yang ketiga adalah pelepasan. Dengarkan baik-baik. Ini ungkapan seorang biku yang sudah mencapai
tingkat arahat, ya. Dulu dia seperti ini. Setelah mencapai arahat sudah dia tinggalkan. Dulu seperti apa? Jenta, aku dulu termabukkan oleh kelahiran, kekayaan, dan kekuasaanku. Termabukkan oleh perawakan, warna, dan bentuk tubuhku. Aku berpikir tentang tidak seorang pun yang dapat menandingi atau lebih baik dariku. Bodoh, sombong, angkuh, harga diriku sangat tinggi. Aku kurang ajar, sombong, bangga, tidak membungkuk kepada siapapun, bahkan tidak kepada ibu dan ayah atau orang lain yang sepatutnya dihormati. Kemudian melihat pemimpin utama, paling berkuasa, terdepan dalam pertempuran seperti matahari yang berkobar, tersusun oleh sepasukan biku-biku, melenyapkan keangkuhan dan kemabukan. Melalui sebuah kesadaran tenang dan jernih, aku menundukkan kepalaku kepadanya yang paling berkuasa di antara para makhluk hidup. Kesombongan dan kehinaan telah ditinggalkan. Tumbang, kecongkakan aku adalah telah tersingkirkan. Segala bentuk keangkuhan telah hancur, ya. Kecongkakan aku adalah dalam tanda petik. Artinya orang yang belum meninggalkan keangkuhan sering mengatakan aku adalah, aku adalah. Sudah ditinggalkan. Segala bentuk keangkuhan telah hancur. Ini pelepasan Bapak Ibu yang diungkapkan oleh seorang biku. Dia berhasil melepaskan keangkuhan. Selanjutnya pelepasan oleh seorang bikuni. Namanya adalah Saudari Wimala. Ini di dalam Therigata. Apa itu Therigata? Ungkapan pencapaian arahat. Kalau Theri para bikuni, kalau Thera para biku. Mari kita baca. Termabukkan oleh warna kulitku, bentuk tubuh, kecantikan dan popularitas, angkuh dengan usia mudaku, aku membenci wanita lain. Mengagumi tubuh ini dihiasi untuk menipu lelaki bodoh. Aku berdiri di pintu rumah bordil, seorang pemburu dengan perangkap terpasang. Aku mempertontonkan tubuhku dan menunjukkan bagian-bagian pribadi tubuhku. Aku mengeluarkan kesaktianku, menertawakan keramaian. Ini syair zaman ketika dia belum mencapai pencerahan. Kemudian ini setelah mencapai pencerahan. Hari ini terbungkus dalam jubah berlapis, kepalaku tercukur, berkelana mencari sedekah. Aku duduk di kaki sebuah pohon dan mencapai kondisi tanpa pikiran semua kemelekatan. Manusia dan dewa telah dilenyapkan. Setelah menanggalkan segala duka, aku tenang, terbebaskan. Ini ungkapan Saudari Wimala ketika mencapai tingkat arahat. Bapak Ibu Saudara, para pria maupun wanita bisa mencapai arahat, ya. Jadi dalam ajaran Buddha yang bisa mencapai arahat tidak hanya laki-laki saja. Bapak Ibu Saudara, ini ungkapan dari dua arahat. Yang pertama, seorang biku yang meninggalkan keangkuhan. Dan yang kedua, seorang bikuni yang meninggalkan kemelekatan pada kecantikan kejelitaan. Bapak Ibu Saudara, pelan-pelan kita perlu belajar melepas, ya. Melepas dengan apa yang kita kagumi untuk membuat hidup kita lebih ringan. Kenapa? Karena tidak ada yang tidak Bapak Ibu tinggalkan. Betul ya? Bapak Ibu lahir dengan dua tangan yang kosong, dan Bapak Ibu akan meninggal dengan dua tangan yang kosong. Tidak ada yang bisa digenggam. Semakin kita melekat, semakin kita mudah untuk menderita. Yang keempat, ini
poin yang paling saya sukai. Ya, ini poin yang sangat saya sukai. Apa poin nomor 4? Kerendahan hati. Kalau saya ketemu orang yang rendah hati, saya senang sekali. Saya senang sekali. Ada seorang bante di STI, beliau sangat pintar dan sangat rendah hati. Kalau saya ketemu beliau jarak 10 meter saja saya sudah senang. Kalau tidak salah Bapak Ibu baru bertemu beliau. Beliau adalah Bante Santa Cito. Bante Santa Cito itu sangat rendah hati. Kalau Bapak Ibu hidup dengan beliau, karena dulu kami satu wihara, beliau itu S3 dari Sri Lanka, betul ya? Seorang doktor. Tapi kalau kita bertemu beliau malahan yang sering bertanya. Padahal harusnya beliau sering mengajar ya. Tidak. Beliau malahan yang selalu sering bertanya. Kenapa? Karena rendah hati. Betul ya? Kalau tidak rendah hati bagaimana bertanya? Kalau tidak rendah hati itu malahan kita senang mengajar. Begitu melihat orang cacat sedikit saja, sini, kamu saya kasih tahu ya, demi kebaikanmu ya, kamu berubah dah ya, ini loh nggak bagus, kan begitu ya? Besok ketemu lagi, sini, ini, kamu kan semalam sudah saya kasih tahu, ini saya kasih tahu lagi, ini demi dirimu, ya demi dirimu, iya, begini. Lusa ketemu lagi, sini. Saya agak cerewet, maaf ya. Ini demi dirimu, kamu jangan begini, kamu berubah. Kadang-kadang kita tidak sadar ya. Bisa saja kita kurang rendah hati ya. Bisa saja kita kurang rendah hati. Tapi itu tidak keliru ya. Tetapi salah satu ciri orang yang rendah hati bisa bertanya. Apalagi setingkat Bante Santa Cito ya. Bapak Ibu Saudara, bulir nomor 4 adalah kerendahan hati. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, nomor 5 apa? Kepuasan diri ya. Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan paragraf pertama dari bulir kepuasan diri. Biasanya kalau saya mengajar di Solo, karena tahun lalu saya berwasa di Solo ya. Kalau saya mengajar di Solo itu dhamma kelasnya ada breaknya. Break 5 menit ke toilet. Kenapa? Supaya kalau saya lihat wajahnya sudah ngantuk sekali, break dulu ya. Ya. Tapi di sini saya tidak berani break ya. Ya. Karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, saya ikut peraturan di sini. Ya. Jadi breaknya gimana? Ya ini breaknya ya. Ingatkan Bapak Ibu supaya segar lagi. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan. Nah ini ada cerita menarik. Untung ada cerita menarik ya. Kalau enggak sudah tinggal 5 watt ya energinya ya. Saya baca dulu paragraf halaman 66. Setelah itu saya cerita, ini menarik sekali ya. Bapak Ibu menunggu. Anggutara Nikaya bagian 8.30. Dhamma ini adalah untuk mereka yang merasa puas, bukan untuk mereka yang merasa tidak puas. Demikian telah dikatakan. Berdasarkan apa hal tersebut dikatakan, ada peristiwa di mana seorang biku merasa puas dengan segala jenis jubah, dana makanan, tempat tinggal dan kebutuhan obat-obatan. Dhamma ini adalah untuk mereka yang merasa puas, bukan untuk mereka yang merasa tidak puas. Demikian telah dikatakan, dan karena alasan inilah maka hal tersebut dikatakan. Ini bahasa sutta ya. Ini adalah gaya bahasa 2600 tahun yang lalu
Ya. Bapak Ibu Saudara,